Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini sudah bergabung bersama kita yaitu Pudian Bermatasari, Eskom Mkom. Terima kasih pada Ibu yang sudah ingin join gitu. Jadi, Iya, berdasarkan sumber berita ya Bu ya, di Kompas iya, itu tahun ini tercatat ada 5 kasus kebocoran di tahun 2021. Nah, menurut pandangan Ibu dulu nih, kira-kira menurut pandangan Ibu hal seperti itu gimana Bu? kalau hal itu kebocoran ya, perihal kebocoran itu sebenarnya kalau kita lihat faktor, ini kan bicara kebocoran itu kebocoran apa? Apakah kebocoran data atau kebocoran apa? Kalau kebocoran kan ini kan berkaitan pasti dengan informasi ya, kalau terkait dengan teknologi ya. Gitu. Jadi kalau di dalam teknologi ini yang terkait informasi adalah yang membutuhkan sebuah data. Nah kalau dilihat dari prospek ya dari kebocoran data, jadi sekarang itu kan semakin tinggi bagaimana pemanfaatan dari teknologi ya untuk penggunaan sebuah data. Salah satunya mungkin teknologi yang sekarang itu kan teman-teman sudah belajar mungkin terkait penampungan sebuah data, bagaimana data itu menjadi suatu informasi yang sangat-sangat penting gitu bagi organisasi maupun perusahaan. Nah ini salah satunya memiliki banyak faktor gitu ya, apakah dari memang bagian dari internalnya. Kalau misalkan di berita-berita mungkin ini kebanyakan dari internal yang ada di organisasi tersebut gitu. Adapun memang salah satunya gitu ya, ini adalah bagaimana kita membentuk suatu sistem tersebut itu supaya nanti bagian dari sistem tersebut ini adalah mengatasi kita memikirkan sebuah resiko, pengembangannya seperti apa, pembangunan sistem informasinya seperti apa, selain memang dari sumber daya eksternal dan internal di dalam organisasi. Kemudian bagaimana memanage salah satunya data tersebut, bagaimana mengamankan gitu ya, itu salah satunya memanage gitu. Nah, salah satunya dalam proses dalam pengolahan data ini kan berkaitan dengan informasi ya, gitu ya. Nah, ini salah satunya harusnya menjadi sesuatu hal yang penting bagi perusahaan, sehingga ini harus dipikirkan bagaimana tidak adanya kebocoran gitu ya. Karena dari sebuah data ini adalah bagian yang sangat penting, sehingga ini salah satunya mungkin tema dari hari ini adalah tentang cyber security ya gitu. Jadi ini pemanfaatan salah satunya makna dari cyber security adalah ketidakwewenangan ya gitu terhadap sebuah akses gitu ya yang dilakukan oleh orang itu, sehingga ini setiap organisasi ya itu harus namanya yang memiliki perhatian yang khusus terhadap manajemen sebuah data gitu. Salah satunya membentuk sebuah informasi begitu, Firman. Ya, Mungkin Bu. berarti terkait itu memang dari pengembangannya sendiri atau dari pihak yang penyedia sistem informasi tersebut harus dikembangkan lagi ya Bu ya berarti. Iya gitu, jadi makanya kan ketika kita membuat suatu namanya sistem informasi, itu kan ada bagian bagaimana kita membuat sebuah planning ya, merencanakan. Ketika kita merencanakan atau kita menganalisis sebuah masalah, ketika memang kita membuat suatu sistem, ini semuanya harus dianalisis, sehingga salah satunya ini memanage sebuah resiko gitu, resiko kedepannya itu seperti apa, kemudian bagaimana nanti resikonya seperti ini, memanage bagaimana, karena memang pada faktanya data itu untuk menjadi sebuah perang ya gitu ya. Kalau mungkin kalau sekarang itu kan manusia smart ya ibaratnya itu. Kalau dulu mungkin zaman dulu peperangan dihadapi dengan misalkan pertempuran dan lain-lain gitu ya. Nah pada saat ini gitu, pada zaman sekarang itu bukan lagi hal yang misalkan bawa pedang, kemudian bawa apa gitu ya, atau bawa tombak, bawa panah untuk melakukan perang. Nah salah satu kemajuan dari teknologi ini gitu ya, pengaruhnya adalah yang memang ini kita mengalami sebuah peperangan gitu ya, atau peperangan
di antara perang cyber gitu ya, khususnya baik di negara-negara salah satunya gitu kan, nggak cuma hanya di Indonesia kasus untuk cyber kebocoran sebuah data atau kasus-kasus tentang cyber yang memang marak di dunia ini gitu ya. Karena memang ini salah satunya adalah bentuknya memang peperangan gitu ya, gitu bagaimana mengakses salah satunya atau ketidakizinan orang untuk bisa mengakses dari informasi yang memang dimiliki. Ibaratnya memang kita pencuri ya gitu, bagaimana caranya gitu ya, kita punya rumah gitu ya supaya memang nanti tidak kedatangan pencuri. Nah, salah satunya bisa dilakukan namanya dengan security. Nah, itu kalau kita punya rumah ibaratnya gitu, gimana pencuri nggak bisa masuk ke rumah kita, berarti kita harus memikirkan hal dari manajemennya. Sehingga dari cyber ini gitu ya, karena kita menghadapi peperangan, setiap organisasi ini memasukkan cyber ini ke dalam pengelolaannya, bagaimana staffnya, bagaimana pengelolaan bisnisnya. Nah, ini masuk ke dalam pengelolaan bisnis di dalam teknologi ya gitu di dalam perusahaan, seperti itu, Firman. Ya, tadi sudah dibahas mengenai cyber security, itu artinya yang menjaga suatu informasi di dalam sistem informasi, seperti itu kurang lebihnya ya. Ya, salah satunya pemanfaatan dari sistem informasi, karena semakin kan sekarang itu adalah zamannya memang kita dipermudah segala sesuatu dengan teknologi. Nah, semakin maju atau semakin banyak teknologi kemudahan yang memang dibantu oleh teknologi ini, memiliki salah satunya resikonya yang kita punya adalah adanya perang cyber gitu ya, gitu, dari pengambilan sebuah data apapun itu, seperti itu. Nah, mungkin setelah kebocoran data tuh banyak yang ada yang dijual juga ya Bu, seperti contohnya kemarin itu yang dari Tokopedia kan dijual ya datanya. Itu adalah untuk kepentingan individual salah satunya. Iya, berkaitan untuk kepentingan individual itu, apakah ada hubungannya saat ini tuh di masa pandemi seperti ini memaksa orang untuk atau membuat orang menjadi punya perilaku yang seperti itu gitu? Ya, sebenarnya untuk yang hal seperti itu, kalau perang cyber, kita katakan sebuah cyber ya gitu ya, ini tuh sudah ada di tahun-tahun dulu gitu, bukan hanya sekarang gitu sebenarnya gitu kan ya. Jadi tidak hanya di masa pandemik gitu ya gitu. Cuman mungkin dengan adanya pandemik ini mengakibatkan orang harus namanya WFH, menggunakan salah satu keterhubungan itu menggunakan namanya sebuah teknologi gitu. Nah, tetapi pada faktanya sebenarnya penyerangan atau namanya akses di dunia di dunia maya ini gitu ya, salah satunya cyber ini terjadi sebenarnya sebelum gitu ya, atau di tahun 1990-an gitu. Jadi memang sudah ada perang ini, cuman untuk masyarakat mungkin marak-maraknya gitu ya di masa pandemi ini gitu, apalagi dengan kondisi pandemi yang saat ini itu sekarang itu kan orang kalau jempol itu lebih gampang gitu ya dibandingkan misalkan, karena kan merasa cyber ini kan menutupi dari aktivitas dari orangnya gitu ya, sehingga melakukan lebih banyak apapun yang mereka mau. Nah, kebebasan inilah yang akhirnya dari COVID ini menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang memang tadi yang melakukan hak tidak memiliki hak untuk mengakses sesuatu seperti itu. Nah, salah satunya memang tadi ada beberapa faktor gitu ya. Faktornya ada yang memang dia memang sekedar hobi, ada memang dia memang itu adalah kebutuhan gitu ya sebenarnya. Jadi kebutuhan itu kan banyak ya, terkait kebutuhan ekonomi gitu ya. Kalau udah urusan perut itu susah gitu. Tapi pada faktanya memang kebocoran ini kalau yang dilihat adalah bagian dari internal di dalam organisasi tersebut, sehingga data-data itu tersebut dijual. Nah, itu disebarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak gitu ya untuk mengakses gitu data-data tersebut. Itu Firman, mungkin lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Tadi udah kita bahas fungsinya dan pengertiannya secara umum seputar cyber dan juga pencurian data
ke satu perusahaan, misalnya tadi itu contohnya ke Tokopedia, dan hubungannya perilaku tersebut di masa pandemi 19 ini. Nah, selain itu kejahatan di internet tuh bukan hanya itu Bu, ada juga misalnya kayak penipuan yang online itu Bu, yang telepon gitu. Mungkin pernah kena sekali, atau ada pengalaman apa nih Ibu, dan mungkin itu masih berkaitan dengan perilaku buruk orang-orang di jejaring sosial lah ya, kayak gitu ya Bu. Oke, ya gitu. Kalau pernah, mungkin setiap orang pernah gitu ya. Salah satunya mungkin yang berkaitan ini adalah pihak perbankan ya. Salah satunya sangat rentan gitu ya. Ibu sih ya terkait dengan uang gitu ya, semua itu terkait dengan uang. Tapi yang sering memang yang ini adalah perbankan. Salah satunya adalah kita memang benar-benar paham gitu ya dari kasus yang kita jalani ini seperti apa. Jadi semakin kecanggihan teknologi semakin memudahkan. Salah satunya kan ini teknologi adalah bentuk bagaimana memudahkan manusia, sehingga kadang kita sebagai manusia, karena kita ini terlena kadang gitu, karena saking ketergantungan kita, kebutuhan kita yang dibantu oleh teknologi. Nah ini sehingga membuat kita kurang waspada salah satunya. Nah ini harus memahami terlebih dahulu gitu ya. Ketika kita mau, ini kan sistemnya kita mencet jari gitu ya, handphone, dan semua orang tidak ada yang tidak memiliki handphone gitu ya, apalagi Android ya. Media sosial pun sama gitu ya, itu setiap orang pasti punya itu gitu ya. Nah saya rasa mungkin salah satunya waspada gitu ya. Jadi kita bagaimana mewaspadai, dan kita tahu apa yang sedang kita kerjakan selama ini gitu ya gitu. Jadi harus memang smart-smartnya kita bagaimana kita bisa menggunakan teknologi gitu ya. Jadi jangan, kadang kan kalau Indonesia itu salah satunya ya kan, kadang bentuk yang seperti itu mereka butuh namanya konfirmasi terlebih dahulu gitu ya gitu. Nah itu adalah bagian yang memang harus menjadi hal yang dipikirkan gitu. Ini bentuknya seperti apa, apakah memang ini lembaga tersebut yang mengadakan atau bukan. Salah satunya seperti itu. Biasanya sih butuh namanya konfirmasi dari kitanya gitu ya, baik itu melalui telepon gitu ya, secara halus gitu ya. Kadang-kadang apalagi pihak memang menanyakan gitu ya. Kadang kalau kita sudah menanyakan sebuah nama, itu kan berarti oh iya dia kenal gitu ya. Nah bukan berarti menanyakan sebuah nama kemudian identitas. Yang paling dibutuhkan dalam mengakses ini kan adalah nama ibu kandung ya gitu. Untuk kalau ketika disebutkan nama ibu kandung, semua akses nanti bisa terbuka semuanya. Nah ini adalah bagian yang memang harus menjadi waspada, harus hati-hati gitu. Untuk boleh kita terlena dengan teknologi, tapi kita harus punya kewaspadaan tersebut. Seperti itu firmannya. Jadi bentuk satunya adalah waspada, memahami kita tahu diri kita sendiri, kemudian kita harus mengikuti salah satunya perkembangan teknologi saat ini seperti apa. Itu bagaimana kapasitas kita yang bisa kita gunakan. Salah satunya harus menjadi, kitanya harus banyak ingat lah tentang teknologi tersebut gitu ya. Sebagai user harus menjadi smart user gitu. Ya, artinya dalam tindakan kejahatan melalui jejaring sosial atau melalui handphone, teknologi saat ini itu bukan hanya terjadi pada suatu perusahaan misalnya Tokopedia gitu atau Shopee, tapi juga bisa pada siapapun gitu penggunanya. Nah makanya dari sini kita harus seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ya, dari penggunanya pun harus waspada dan lebih teliti lagi mungkin ya Bu ya. Ya, jadi smart user ya gitu. Jadi salah satunya menjadi smart user. Karena memang bukan hanya di dunia individual saja gitu ya. Tetapi di negara pun sama gitu. Ada namanya sistem cyber ya, peperangan gitu ya. Kita juga kalau individu berarti kita punya peperangan terhadap diri kita, terhadap hak-hak orang yang tidak bisa mengakses kita gitu. Salah satunya harus menjadi smart user. Intinya seperti itu. Nah, tadi itu mungkin secara umumnya dan secara lebih luasnya gitu. Nah untuk saat ini kira-kira peranan yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa, terutama apalagi ini jurusannya tuh PSTI gitu, berkaitan dengan teknologi. Nah kira-kira menurut Ibu apa yang bisa kita lakukan gitu?
Ya, salah satunya kalau misalkan mahasiswa ya harusnya banyak berlatih dan belajar ya, salah satunya. Kemudian ini kan kalau kita melihat ini kan kalau mengembangkan suatu proyek gitu ya, ini kan karena mahasiswa PSTI ya, gitu ya, salah satunya nanti akan bergabung dengan tim project gitu ya, itu baik project dan nah salah satunya adalah mempertajam analisa, kemudian mempelajari resiko gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari resiko itu kan membaca ibaratnya resiko itu sesuatu ketidakpastian gitu ya, membaca ibaratnya sesuatu yang memang belum terjadi. Nah itu adalah bagian yang memang harus skill yang kita miliki. Nah skill itu baru kita dapat ketika kita memang sudah punya pengalaman gitu ya mengerjakan sesuatu tersebut. Misalkan teman-teman diminta untuk menjadi tim gitu ya, tim project gitu ya. Nah ini dipelajari, misalkan tim project di penjualan, teman-teman harus mengikuti penjualannya seperti apa, ini bagaimana, resikonya seperti apa, bagaimana mewaspadainya, salah satu keamanan, bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita tidak ada kebocoran data dan lain-lain, bagaimana kita mengamankan misalkan dari sisi internal kita, karena yang paling bahaya adalah kasus-kasus yang banyak kebocoran data itu dilakukan oleh orang-orang internal. Nah ini menjadi salah satu apa yang harus dipikirkan gitu ya, gitu sehingga nanti yang bagaimana kita nanti bisa berpikir dalam membangun sistem ini gitu ya, atau membuat sebuah sistem, salah satunya ini mau bentuk pertahanan kita nanti ke depan seperti apa gitu ya. Nah ini sehingga nanti goalnya bagaimana meminimalisir dari risiko-risiko yang ada, target dan goalnya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah ini salah satunya gitu ya. Jadi harus banyak berlatih untuk teman-teman. Mungkin karena pengalaman itu tidak ada tidak bisa digantikan ya gitu, walaupun memang secara keilmuan mungkin kurang, tapi pengalamannya banyak, itu menjadi suatu skill yang sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman kalau Ibu berpesan tidak hanya berhenti di sini belajar, tidak hanya di kampus saja, tetapi di berbagai misalkan di luar, di masyarakat gitu ya, di tempat-tempat yang lain gitu. Nah ini salah satu pembelajaran gitu ya, bagaimana membentuk, bagaimana pengalaman ini tidak ada tidak bisa kita beli gitu ya, itu ibaratnya seperti itu. Ya mencarilah banyak pengalaman khususnya di bidang IT. Seperti itu ya. Mungkin Firman. Ya mungkin kita sebagai mahasiswa itu harus banyak belajar lagi dan pengetahuannya gitu Ibu diperluas, bukan hanya kuliahan tetapi di luar pun harus mencari lebih lagi gitu. Artinya perlu ada tahu yang tinggi dan kemudian mungkin nantinya kita bakal paham banget dan bisa menyampaikan kembali apa yang memang menjadi sifat atau perilaku yang bisa dilakukan ketika menggunakan jejaring sosial gitu ya Bu. Ya, karena profesional pun masih tetap belajar ya, gitu. Yang harus digaris bawahi adalah profesional pun masih harus terus belajar. Jadi kalian yang belum profesional, maksudnya masih dalam didikan menjadi seorang profesional, ini masih terus harus belajar seperti itu. Ibu juga masih terus belajar seperti itu. Ya, nah yang sebelumnya itu memang yang ada kasus kehilangan itu kan data diri ya Bu ya. Nah kehilangan apa? Kehilangan data diri gitu, yang udah terdaftar di Tokopedia kemarin contohnya pencurian data diri ya. Nah mungkin nanti kedepannya data diri itu bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik atau bisa digunakan untuk pemalsuan surat-surat penting atau gimana kira-kira Bu? Iya, sangat bisa, sangat memungkinkan. Jadi setiap orang itu kan pasti namanya punya identitas ya. Mungkin Ibu menjawabnya secara global, tidak menjawab bahwasannya itu hanya untuk di Tokopedia. Mau apapun itu gitu ya, mau sistem atau marketplace manapun, mau penggunaan dari data manapun, ketika data identitas gitu ya itu dipergunakan, ini menjadi satu hal yang sangat menjadi masalah. Nah sehingga bagaimana kita bisa memprotek diri adalah menjadi sebuah smart gitu ya. Nah ini penyalahan penggunaan ini bisa dengan banyak masalah gitu ya yang bisa ditimbulkan. Mungkin kita diam saja tapi ternyata data kita digunakan oleh pihak lain sehingga ini menjadi
tindakan kriminal untuk kita salah satunya. Kemudian ada khususnya pada kegiatan-kegiatan pemilu ya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kegiatan pemilu ini kan membutuhkan sebuah kampanye gitu ya, bagaimana polling yang didapatkan. Nah, kalau yang kita terasa ketika adanya kebocoran sebuah data, kemudian bagaimana sebuah perang cyber yang kita lihat sangat-sangat tampak itu ketika terjadinya kampanye. Nah, yang dilakukan oleh perang cyber kadang identitas itu salah satu yang melakukan hanya satu orang mungkin, tetapi yang menggunakannya itu adalah robot gitu. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang bagian dari salah penggunaan yang kita lakukan. Bagaimana teman-teman membayangkan sebuah data identitas kita gitu, data diri teman-teman semuanya. Nah, ini dikelola oleh orang-orang yang tidak punya orang yang melakukan tindakan kejahatan kan salah satunya gitu ya, itu adalah bagian tindakan kejahatan. Kemudian data tersebut tidak dilakukan secara memang dalam bentuk kapasitasnya gitu. Nah, sehingga ini dilakukan penyalahan penggunaan data gitu, yang terlihat mungkin di kampanye seperti itu. Kalau untuk yang sangat-sangat yang kelihatan jahatnya gitu ya gitu, kemudian bentuknya sudah smart lah, ibaratnya cybernya itu sudah sangat smart seperti itu gitu. Jadi untuk dalam belanja online mungkin sudah menjadi hal yang biasa gitu ya, tetapi yang menjadi fokus yang mengerikan gitu ya, itu bahkan membahayakan diri sendiri, itu adalah di kegiatan salah satunya khawatirnya membahayakan diri sendiri, itu saja sih gitu. Ya, nah saat ini kan semakin banyak banget ya Bu yang pakai jual beli online kayak gitu-gitu, ada media sosial juga. Nah, berarti itu semakin memperbesar peluang dari pencurian data gitu ya Bu, karena mungkin tidak banyak orang yang benar-benar paham gitu bagaimana cara menjaga perlindungan data gitu ya. Iya. Apakah pencuri itu kan datang karena ada kesempatannya gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa menjadi smart, bagaimana kita bisa menjadi waspada, bagaimana kita salah satunya menjadi smart user ya, karena kita adalah jangan sampai terlena karena kita sudah ketergantungan dengan kemudahan teknologi sehingga ini menganggap semuanya aman-aman saja gitu ya. Tapi ada bahaya gitu ya. Setiap yang kita lakukan pasti memiliki sesuatu resiko yang kita hadapi. Nah, resikonya kalau kita menggunakan teknologi, kita dimudahkan dengan teknologi, ya salah satunya adalah dengan adanya kebocoran data seperti itu. Ya, mungkin ini terakhir ya Bu. Ya, boleh. Untuk tetap dapat menjaga data pribadi dari serangan cyber. Ya, menjaga datanya itu jadi satu kuncinya, menjadi smart user gitu ya. Sehingga kalau kita smart, insya Allah kita waspada gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Firman. Ya, sangat luar biasa sekali hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu kepada kita semua. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Firman. Terima kasih. Ya.